Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami selama semester 1, yaitu proyek Roti Bakery. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Setia. Nama saya Kevin Firdan Irawan. Nama saya Kevin Firdan Sudirto. Nama saya Daniel Donovan Tirta Sasmita. Apa sih design thinking itu? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menentang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dan upaya untuk mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Next, tahapan design thinking yang pertama adalah fase understand, dilanjut fase observe, dilanjut fase define point of view, dilanjut fase idea, dilanjut lagi fase prototype, dan terakhir ada fase test. Selanjutnya ada understand phase. Fase understand adalah fase di mana kita mencoba mengamati dan memahami masalah-masalah dan kondisi pasar yang ingin kita incar. Kita bisa menggunakan metode 5W1H dan membuat problem statement pada fase ini. Ini adalah metode 5W1H dan kita memiliki 3 konsep, yaitu roti kafe, roti online, dan roti vending machine. Dari 3 konsep ini, kita pilih roti online yang saya akan jelaskan. Yang Y-nya itu kenapa, untuk menjangkau pelanggan yang luas. Who, siapa, orang dengan akses internet usia 15 sampai 35 tahun. What, apa, kami menjual roti kami melalui platform online. When, kapan, 24 jam, bisa dipesan selama stok masih ada. Where, di mana? Di online marketplace. How, bagaimana kami menaruh toko kami di online marketplace. Selanjutnya ada observation phase. Pada fase ini kami ingin belajar sebanyak mungkin tentang pengguna dan kebutuhannya. Ini sebabnya kami gunakan untuk wawancara calon pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka. Yang pertama ada Muhammad Habib. Lalu wawancara ini dia berusia 18 tahun, kelamin laki-laki, hobi mendengarkan musik, pekerjaannya adalah mahasiswa. Lalu Job bidon membutuhkan roti yang bisa dipesan kapan saja dan di mana saja hanya dari HP. Use case-nya, narasumber membeli roti secara online pada masa COVID. Narasumber membelinya pada saat lockdown di rumah, ia membelinya melalui GoFood. Lalu yang keempat ada problem names. Roti yang datang gepeng karena kemasan yang kurang bagus. Lalu ada games, roti diantar langsung ke rumah. Setelah itu ini ada narasumber kita. Setelah itu ada influencer. Influencernya adalah teman atau diri sendiri. Dan yang terakhir ada friends. Narasumber terpaksa membeli roti online karena pandemi. Selanjutnya ada ideate phase. Ideate adalah tahap paling menarik dalam proses design thinking. Tujuan dari ideate adalah menghasilkan ide sebanyak mungkin yang nantinya dipilih yang terbaik dan dilanjutkan ke tahap prototype. Metode pertama untuk ideate phase adalah dot voting. Dot voting adalah metode ideate di mana setiap anggota memberi 4 ide lalu akan di-voting sesuai kriteria yang ditetapkan. Ide dengan hasil vote terbanyak adalah ide terbaik. Ini adalah hasil dot voting kita dengan kriteria partisan. Di sini bisa lihat yang memenangkan voting ini adalah toko roti di online marketplace. Selanjutnya adalah metode 635. Metode 635 adalah metode ide di mana setiap anggota memikirkan 3 ide beserta 5 penjabarannya dari ide tersebut.
yang nanti dikumpulkan disaring menjadi satu ide terbaik. Nah, ini metode 635. Gimana? Itu jadi yang ketiga. Ada yang kayak saya kata. Oh, nah, Kalau ide dari ini, kita ada ide dari Hilmi, dari Rendra, dari nah, di metode 635 ini ada metode dari Hilmi, yaitu pengiriman jarak dekat, pengiriman jarak jauh, dan sosial media. Ide dari Rendra adalah roti custom, roti website, dan aplikasi. Dari Dimas ada aplikasi pembayaran dan pengiriman. Dari Kelvin ada delivery, pembayaran, dan sosial media. Nah, hasil dari metode 635 ini adalah jelas. dari 635 metode adalah ini. Dijabarin semua. Ya. Consolidation dari 635 metode adalah Kelvin itu Instagram Shop, WhatsApp Business, pembayaran QRIS, dan individual chat. Terus dari Danendra ada custom roti melalui aplikasi, pesan roti dari aplikasi, link pemesanan melalui e-commerce, dan informasi. Dari Dimas ada e-wallet, menambah varian rasa baru, pengiriman cepat, dan pembayaran COD. Lalu dari diri ada endorse produk, penyebaran iklan, ojek online, dan delivery toko. Nah, cluster dari 635 metode adalah Prodi Bakery memiliki toko fisik, menerima pesanan online dari ojek online, menggunakan sosial media sebagai platform promosi, dan menerima pesanan roti custom. Roti online bakery itu roti toko online, jadi dia tidak memiliki toko fisik, fokus dalam penjualan online. Menerima pesanan dari ojek online dan online marketplace, menggunakan sosial media sebagai platform promosi, dan menerima pesanan roti custom. Lalu Prodi Brand itu tidak memiliki toko fisik, fokus kepada penjualan yang disebarkan di minimarket dan sejenisnya. Lalu menerima pesanan dari online marketplace, menggunakan sosial media, dan diskon sebagai platform promosi. Terus adanya aplikasi Prodi. Key value-nya dari 3 cluster di atas, kami memilih Prodi Bakery karena memiliki target pasar yang lebih luas, karena memiliki target pasar online dan offline. Kami akan membuat toko fisik Prodi Bakery yang menerima pesanan roti custom yang bisa juga dipesan melalui ojek online dan menggunakan sosial media sebagai platform promosi. Di sini ada 2x2 metrik. 2x2 metrik adalah metode dari Mas Idian, di mana kita membuat metrik dengan 2 sumber sebagai kriteria, lalu menempatkan ide-ide pada metrik tersebut beserta alasannya, dan akan terlihat ide terbaik dari penempatan ide pada metrik tersebut. Ini ada sosial media disebut tidak praktis dan penyebaran informasi yang luas, karena tidak ada fitur transaksi dari aplikasi tersebut, namun mudah untuk menyebarkan informasi. Lalu di praktis dan informasi yang jelas adalah aplikasi online. Kebanyakan orang sudah mempunyai dan nyaman dengan aplikasi ojek online tersebut, namun banyak pesaing yang menggunakan aplikasi ojek online. Lalu ada tidak praktis dan penyebaran informasi sempit adalah application. Pelanggan baru berpotensi kehilangan minat jika harus menggunakan aplikasi terlebih dahulu, karena itu sangat ribet. Lalu di website praktis namun penyebarannya sempit adalah praktis, tidak perlu untuk mengunduh aplikasi. Jadi dari 4 ini, ojek online adalah yang paling praktis dan penyebaran informasi yang lebih luas. Analysis of ideas. Menurut kami metode 635 adalah metode yang terbaik karena adanya penjabaran ide yang lebih detail tentang konsep bisnis yang akan dilakukan dan tidak hanya berlaku oleh 1 atau 2 kriteria. Selanjutnya ada proposal phase. Tahap ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh user mengenai produk ini. Pembuatan prototipe dimulai dengan ide-ide teratas yang dipilih dari fase idea dan membuat versi murah dan nyata dari ide-ide tersebut, diikuti dengan pengujian oleh pengguna. Metode yang kami pilih untuk prototype phase ini adalah metode
Lalu minimum viable product atau MVP merupakan istilah yang menjelaskan suatu produk dengan fitur-fitur yang cukup untuk menarik early adopter customer dan memvalidasi ide produk dalam fase awal produk development. Dan MVP kami namanya Robusta, roti murah satuan. Kenapa menggunakan offer? Pertama ada persona. Target pasar kami adalah kalangan menengah ke bawah di kalangan semua usia. Lalu ada top 3 problems and challenges. Pertama, tidak memiliki peralatan yang lengkap. Kedua, mencari riset terbaik. Dan ketiga, banyak kompetitor. Lalu customer journey dan use case. Customer kurang puas dengan rasa dan kualitas roti murah saat ini. Kami akan membuat roti murah namun dengan rasa dan kualitas yang tidak kalah dengan roti yang mahal. Lalu ada plan, pertama vision and roadmap. Pertama kita mencari resep dan cara pembuatan roti terbaik. Kemudian mencari rasa terbaik yang nantinya akan masuk menu kami. Lalu ada top 3 features. Pertama rasanya enak, kedua harganya murah, ketiga tanpa pengawet. Lalu ada build. Pertama, campur semua adonan lalu aduk adonan hingga kalis. Lalu istirahatkan 1 jam agar adonan mengembang. Lalu potong adonan sesuai ukuran dan akhirnya panggang di panci oven selama 1 jam. Untuk cost dan schedule, pada 20 September kami belanja di toko kue dengan pengeluaran total 30.000. Lalu pada 21 Desember adalah waktu pembuatan roti dan percobaan roti. Dan results, conclusions and next steps. Manggang menggunakan panci kukus kurang efektif, walaupun rasanya tetap enak, tekstur dan penampilan kurang maksimal. Selanjutnya kami akan menggunakan oven. Lalu, untuk selanjutnya kami akan menggunakan oven dan mixer untuk membuat roti. Menggunakan panci kukus untuk memanggang kurang efektif, hasilnya pun kurang maksimal. Yang kelima ada measure. Kami akan mengukur keberhasilan dari rasa. Untuk resep sederhana rasanya enak. Dan untuk teksturnya agak keras. Dan penampilan, permukaan roti tidak mendapat warna golden. Selanjutnya ada test phase. Setelah prototipe terbaik telah disusun, lakukan pengujian terhadap user dengan melihat apakah produk sudah menjawab kebutuhan mereka. Selama proses ini, lihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk prototipe tersebut. Metode feedback capture grid. Feedback capture grid adalah salah satu metode yang dapat digunakan selama sesi pengujian agar Anda dapat menangkap feedback dari user secara lebih sistematis atau setelah tes. Dapat Anda gunakan ketika Anda membutuhkan bantuan untuk mengatur berbagai feedback yang Anda kumpulkan. Nah, ini tes ini highlightnya itu Fadil. Kata Fadil itu rasa rotinya enak, serta Oriza harganya murah. Kata Inas rasa adonan cukup enak, dan kata Cyril bagian bawah rotinya enak. Terus kata Aymar rasa rotinya enak, kata Deriva bagian bawah rotinya enak, kata Aulia bagian bawah rotinya crispy, dan kata aku tekstur rotinya enak. Lalu ada Ayus. Ayus itu kata Fadil lebih enak kalau banyak varian rasa. Kata Riza lebih enak kalau bawahnya agak keras. Kata Tinas lebih enak kalau rotinya lebih lembut lagi. Dan kata Cyril lebih enak kalau varian rotinya lebih banyak lagi. Terus kata Aymar lebih enak kalau adonan lebih berasa. Kata Deriva lebih enak kalau tekstur rotinya lebih lembut. Dan kata Aulia lebih enak kalau bawahnya lebih crispy lagi. Terus kata Alif semoga harganya murah. Nah, pertanyaan question. Kata Fadil, ini ada rasa lain enggak? Kata Riza, ini serius pakai panci kukus. Kata Tinas, kok baunya keras? Lalu kata Cyril, gak ada rasa lain. Lalu kata Aymar, ini gak ada rasanya. Kata Deriva, ini gak ada oven. Kata Aulia, ini baunya mau crispy atau keras? Lalu kata Alif, mau dijual harga berapa? Lalu ideasnya, kata Oriza itu, kata Fadil, ukurannya diperbesar. Lalu kata Oriza, lucuin lagi bentuknya, jangan buat aja. Kata Tinas, tambahin rasa matcha sama red bean enak kayaknya. Lalu kata Cyril, tambahin rasa kopi enak tuh. Kata Aymar, tambahin warna biar menarik. Kata Deriva, tambahin varian tulisan.
kata Aulia tambahin Pas Crispy, PLTigo juga enak. Kalau kata Alif kurang lagi harganya. Lalu di sini ada lead canvas. Lead canvas adalah template rencana bisnis bagi pengusaha atau pembisnis untuk membantu mereka dalam merencanakan ide agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Lembar ini menampilkan sejumlah blok yang membantu dalam menempatkan poin-poin penting agar dapat mengubah ide bisnis menjadi lebih konten. Lalu di sini ada lead canvas, ada problem, ada solution, ada unique value proposition, ada unfair advantage, ada customer segment, ada existing alternative, ada game matrix, ada short concept, ada channels, ada early adopters, ada cost structure, ada reference dan sebagainya. Di canvas problem masalah yang kami alami adalah banyak kompetitor. Masalah lain yang kami alami adalah kami tidak memiliki open dan mixer. Dari canvas solution, roti rumusan kami memiliki tekstur yang unik, yaitu tekstur bawang yang crispy. Dari canvas ini, value proposition. Untuk mengatasi masalah kompetitor, kami membuat fitur unik dari produk kami, yaitu tekstur bawang yang crispy. Untuk mengatasi masalah peralatan, yaitu mobil open dan mixer. Dan canvas unfair advantage, tekstur kurang lembut, tampilan kurang menarik. Dan canvas customer segment, target pasar kami adalah orang-orang yang berusia 10 sampai 20 tahun. Dan canvas existing alternatives, OKA, karena harga murah dan rasanya enak, namun rotinya mereka mengandung banyak pengawet. Dan canvas key matrix, itu ada tekstur, rasa, dan tampilan. Dan canvas short konsep, kami memiliki misi menyajikan roti dengan kualitas terbaik sebaik-baiknya dengan harga yang terjangkau. Dan canvas channels, kami akan menyebarkan informasi tentang produk kami di sosial media, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Dan canvas early adopters, orang-orang yang suka bagian bawah yang crispy dan orang yang pesan untuk acara. Ada link canvas cost struktur, 250 gram terigu sama dengan 2.500, ada 40 gram gula 600 rupiah, ada 35 gram margarin dengan harga 1.500, satu butir telur 2.000, satu sendok teh ragi ada 1.500, ada gas dan listrik 1.300, kemasan 800, dan total 10.200. Dan keterangan dari bahan baku tersebut dapat membuat roti manis. Ada link canvas, reviewing scripts. Keuntungan yang kami peroleh sekitar 57% karena kami menjual produk kami dengan harga 4.000 per piece, sementara harga produksi kami adalah 2.250 per piece. Selanjutnya tim structure. Di sini ada Hilmi sebagai individu, yaitu pemikir ide dan pengaplikasian yang kreatif. Selanjutnya ada Danendra dan Kelvin sebagai the hacker, yaitu yang memfasilitasi dan mewadahi ide-ide dan menjadi hasil akhir laporan atau produk. Kemudian saya sendiri sebagai the hustler, yaitu tugasnya pemegang keputusan akhir sekaligus ketua kelompok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.